Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan program non-gelar peningkatan kompetensi digital, pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2022, batch 3, Institut Agama Islam Negeri Sorong. Pertama-tama kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kekuatan, kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian dapat mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan oleh LPDP dengan mengangkat sebuah program non-gelar peningkatan kompetensi digital. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salam beserta salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, bagi para umatnya dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, ya sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya yang terkait dengan moderasi beragama. Ya, pada kesempatan ini saya mengembangkan terkait dengan subbagian yang ada dalam konsep moderasi beragama itu. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem berpikir dan landasan moral moderasi beragama. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, jadi pada pertemuan kali ini kita akan memahami pentingnya kita memiliki sistem dalam berpikir. Artinya sistem berpikir ini kita kerucutkan kepada bagaimana pola pikir kita dalam mengembangkan sebuah sikap, dalam melakukan sebuah perilaku-perilaku yang memang memberikan implikasi dalam kehidupan kita, baik itu yang ada dalam diri kita masing-masing maupun untuk seluruh umat manusia yang ada di sekitar kita. Begitupun dengan dan landasan moral. Artinya dalam bermoral kita memiliki sebuah landasan yang dimana memiliki sebuah pijakan, kita melakukan sebuah kebaikan, ya sehingga kemudian ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka ada beberapa pijakan dan landasan-landasan yang menjadi implikasi dalam kehidupan kita saat ini. Dan korelasinya dengan moderasi beragama perlu kita pahami bahwa dengan memiliki sistem berpikir dan landasan moral yang kita miliki, maka program moderasi beragama ini akan tercapai sesuai dengan keinginan para pendahulu, ya para inisiator, para fasilitator dalam mewujudkan ya moderasi beragama ini. Yang dimana perlu lagi saya sampaikan bahwasanya moderasi beragama ini diwujudkan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama sebagai wujud menjaga ya kedamaian, menjaga persatuan, menjaga kebersamaan, karena kita perlu memahami bahwa kita di Indonesia ini ya dengan keberagamaan yang kita miliki seperti agama, suku, ras dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah ya indikator bagi kita untuk senantiasa menjaga kedamaian dalam kehidupan kita dengan cara menjunjung tinggi atau mengimplementasikan program moderasi beragama ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya muliakan, ya pada kesempatan kali ini ya kita akan memahami ya tentang sistem berpikir dan landasan moral tentang moderasi beragama. Baik, untuk lebih jauh dalam membahas program ini kita akan melihat slide yang akan tampil selanjutnya. Tapi seperti biasa ketika kita
mengawali pertemuan itu ada yang namanya ta'aruf atau perkenalan. Oleh karena itu pada slide selanjutnya ini ada semacam ya biodata saya secara ringkas dan Bapak Ibu bisa lihat melalui slide selanjutnya ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ya silakan Bapak Ibu melihat profil pemateri yang ada di slide ini. Silakan Bapak Ibu melihat baik itu namanya, tempat tanggal lahirnya, alamatnya, kemudian pekerjaan, nomor HP, WhatsApp, kemudian hal-hal lain yang memang penting untuk Bapak Ibu ketahui terkait dengan profil saya sebagai pengampu materi pada kesempatan kali ini. Kemudian ada sebuah ungkapan yang ada di sini dalam berbahasa Inggris. Ya, di sini merupakan suatu narasi Bapak Ibu untuk kemudian bisa mengikuti dengan baik pada pertemuan kali ini, yaitu welcome. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua tahu apa itu welcome. Itu selamat datang. Ya, terus di bawahnya ini ada sebuah pertanyaan. Ya, yaitu are you excited for a fun learning session? Jadi apakah kamu ya merasa senang ya dalam mengikuti, dalam mempelajari ya, dalam memperhatikan sesi kali ini? Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu senang atau tidak? Kalau senang, alhamdulillah. Kalau tidak, ya luar biasa bagi saya. Terima kasih. Sekarang kita akan perhatikan untuk slide selanjutnya. Pada slide kali ini, ya untuk mengawali pengetahuan kita dalam sistem berpikir itu, kita dihadapkan pada sebuah gambar otak yang dimana memiliki 3 lapisan. Ya, 3 lapisan itu yang pertama adalah neocortex, terus yang kedua adalah middle brain, dan yang paling dalam adalah yaitu crocodile brain. Jadi, neocortex ini adalah lapisan yang terluar dari otak kita, ya otak manusia. Ya, kemudian middle brain ya adalah otak yang ada di tengah, ya bagian otak yang ada di tengah. Kemudian crocodile brain artinya otak buaya yang dimana ya lapisan yang paling dalam ya otak kita. Ya, jadi ketiga ini memiliki sistem fungsi masing-masing. Umpamanya di neocortex. Ya, di neocortex ini ya hal yang sangat penting kita pahami bahwa neocortex itu menjadikan ya otak manusia ya berfungsi untuk sebagai pusat pikiran rasional manusia. Ya, sehingga kemudian ya masuk kepada middle brain. Ya, middle brain ini otak yang ada di tengah yang dimana fungsinya mengontrol ya fungsi anggota tubuh, baik itu penglihatan, pendengaran dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian di otak buaya yang paling dalam ini yaitu bagian otak yang berfungsi menerima atau menolak, ya. Jadi ini secara ringkas memberikan penjelasan bagi kita terkait dengan 3 fungsi lapisan otak yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi Bapak Ibu dalam sistem berpikir ya ini memiliki lapisan-lapisan hal yang dimana ketika kita mendapatkan sebuah informasi maka secara sistematis akan diterima oleh ya lapisan masing-masing oleh baik itu yang ada dalam neocortex, kemudian masuk kepada middle brain, sehingga kemudian terakhir berada pada sistem crocodile brain. Baik Bapak Ibu, ini yang terkait dalam ya lapisan otak yang kita miliki masing-masing. Terus kemudian ya setelah kita melihat secara menyeluruh yang berkaitan dengan lapisan otak yang ada dalam tubuh kita ya secara sistematis memiliki fungsi masing-masing, sehingga secara sistematik juga kita perlu mengetahui sejauh mana ya fungsi ya dari lapisan otak itu
ya seperti apa yang diinginkan dari beberapa ya teori-teori yang ada yang sebagaimana telah dijelaskan oleh ya slide sebelumnya, yaitu ya neokorteks seperti apa fungsinya secara menyeluruh, secara ringkas, kemudian middle brain bagaimana fungsinya secara menyeluruh dan secara ringkasnya seperti apa, kemudian crocodile brain-nya seperti apa terkait dengan fungsinya baik secara menyeluruh maupun secara ringkasnya. Di sini kita akan memperhatikan lebih jelas seperti apa yang diinginkan atau yang diperoleh bagi setiap ya lapisan-lapisan otak yang ada dalam tubuh kita. Artinya ketika menerima sebuah informasi, maka ada tahapan-tahapan yang akan ya berfungsi dalam lapisan otak kita. Itu. Jadi yang pertama yaitu neokorteks, ya lapisan yang paling luar itu ya secara sistemik bahwasanya neokorteks ini memberikan ya pemahaman bagi kita terkait dengan fungsinya dalam konsep ya dalam sistem konsep ya sistem planning dan abstract thinking. Ya, artinya di sini kita pahami bahwa neokorteks adalah pusat pikiran rasional manusia, bahkan pusat kepribadian seseorang. Ya, dengan istilah evolusi bahwa manusia adalah Homo sapiens karena adanya neokorteks yang memungkinkan manusia menjadi berpikir logis, berpikir analisis, ya seperti itu. Dan ya membuat keputusan yang baik. Ya, seseorang akan menentukan keberhasilan hidup ya adalah benar dengan menata cara berpikir dengan baik. Ya, setiap tindakan akan dibawa kendali oleh akal sehat. Ya, jadi fungsi dari neokorteks itu seperti itu. Ya, dengan konsep apa yang kita akan pikirkan, kemudian merencanakan serta menyimpulkan apa yang kita akan pikirkan, gitu. Baik, kemudian kita masuk kepada lapisan yang kedua, yaitu middle brain. Ya, fungsi otak lapisan kedua, yang dimana ya secara ringkas memberikan pemahaman bagi kita bahwa middle brain itu fungsi secara menyeluruh adalah sosial emosional. Ya, jadi perlu kita pahami bahwa area otak yang menghubungkan otak depan ya forebrain dan otak belakang hindbrain ya di mana fungsi otak tengah ini adalah untuk mengontrol ya respon penglihatan, pendengaran, gerakan bola mata dan dilasi pupil, gerakan motorik, kewaspadaan serta mengatur suhu tubuh kita. Jadi itu fungsinya middle brain seperti itu. Ya, kemudian ya kita masuk kepada sistem berpikir pada otak kita pada lapisan yang terakhir itu adalah crocodile brain. Ya, artinya ya otak buaya. Ya, jadi otak buaya yang ada dalam otak kita itu ya adalah otak yang paling dalam ya, lapisan otak yang paling dalam kita miliki masing-masing. Yang dimana secara sistematis memberikan penjelasan bagi kita bahwa otak krokodil ini menjadi bagian segmen dari otak manusia yang berkarakter kebal dalam menghadapi situasi apapun. Ya, jadi sevalid apapun data, sevalid apapun informasi, dan seintelektual pun kemampuan seseorang, jika yang dominan adalah croc brain-nya, maka dia akan dapat ya bisa jadi menolak ya informasi tersebut dan memungkinkan untuk menerima informasi tersebut. Ya, jadi crocodile brain ini ya artinya otak buaya ini ya juga dapat menghilangkan ya rasa salah seseorang, ya rasa malu atau nilai-nilai sebuah kebenaran. Artinya dalam lapisan crocodile brain ini merupakan suatu elemen yang sangat penting untuk menyimpulkan sebuah keputusan.
ya, dan bisa jadi juga akan ya menganggap bahwa sebuah hal yang ada di depannya itu bisa saja diputarbalikkan dan lain sebagainya. Dan ini berkaitan dalam kehidupan sosial kita ketika kita menerima informasi sejauh mana kita akan mengimplementasikan ataupun memutarbalikkan fakta yang ada dalam ya pikiran kita seperti itu.